Welcome back everybody, saudara semuanya di seluruh Indonesia. Sudah mulai gawat anggaran pendapatan dan belanja negara untuk mensubsidi BBM. Sudah dalam kondisi yang gawat darurat, ya. Dan berapa kali mulai dari menteri, ya. Ya, kemarin Bahlil Lahadila, Menteri BKPM, sudah mengatakan bahwa bahan bakar minyak khususnya yang disubsidi Pertalite ini sungguh memberatkan anggaran pendapatan belanja negara, dan sudah berulang kali Presiden Joko Widodo juga mengatakan itu, bahwa anggaran yang disiapkan untuk mensubsidi bahan bakar minyak BBM untuk Pertalite ini sudah 520 triliun untuk subsidi ini, dan kuota untuk subsidi Pertalite ini tinggal 23, yang disiapkan adalah 23 juta kiloliter, ya. Untuk tahun ini pemakaiannya sekitar 6 juta kiloliter saja, ya. Ini angka yang sudah sangat menipis, ya. Begitupun juga dengan solar yang sudah menipis, ya. Listrik dan lain-lain, subsidi yang cukup besar yang membuat bengkak ini APBN, ya, karena harga minyak dunia yang sudah dianggarkan untuk subsidi, untuk patokannya, untuk anggaran yang disiapkan untuk belanja, ya, untuk bahan bakar minyak itu di harga minyak dunia sekitar 63 atau 63 65. Nah, sekarang harga minyak dunia ini di atas 100. Minggu lalu sudah turun dan kembali lagi minyak naik lagi, sudah hari ini sudah di 94 dan akan menuju di atas 100 dolar per barel, dan harga minyak akan terus nanjak terus. Kemungkinan besar harga minyak akan menanjak terus sampai jebol harga tertinggi sepanjang sejarah 130 US dollar per barel, dan setelah itu akan melanjutkan ke harga tertinggi sepanjang sejarah 149 US dollar per barel. Jadi menembus itu di level 150 US dollar per barel. Setelah menembus itu, setelah harga minyak menembus level tertinggi sepanjang sejarahnya, maka akan terjadi resesi besar, akan terjadi Great Depresi. Menunggu harga minyak tinggi-tingginya membuat inflasi di seluruh dunia tinggi-tingginya. Jadi Indonesia itu pasti akan mengalami inflasi seperti negara-negara maju atau negara-negara lain dunia yang sudah duluan mengalami inflasi tinggi. Dan kita saatnya nanti, pada saat kita sudah tidak bisa untuk menjaga anggaran pendapatan belanja negara ini, karena dalam waktu dekat ini, menurut hemat saya, menurut prediksi saya, sudah beberapa bulan yang lalu saya sudah mengatakan bahwa Pertalite itu kemungkinan besar pasti akan hilang. Dan sudah terbukti Pertalite sudah mulai langkah di pasar hari-hari ini. Dan setelah Presiden berkali-kali selalu bersungut-sungut, ya, selalu curhat mengenai APBN yang membengkak gara-gara subsidi di Pertalite ini, listrik, gas melon, dan lain-lain itu, menteri-menteri juga, maka sudah saya bisa pastikan bahwa antara bulan September lagi sudah tidak ada lagi Pertalite. Mungkin Pertalite harus dihapuskan. Karena kalau Pertalite tidak dihapuskan, masalah anggaran belanja negara itu tidak akan selesai. Ya, karena harga minyak ini tidak selesai di tahun ini. Tahun ini bukan harga minyak sudah selesai turun di bawah 60 US dollar per barel. Tidak ada. Minyak tidak pernah mau turun sebelum masalah geopolitik antara Rusia, Ukraina, dan sebentar lagi masalah geopolitik di Selat Taiwan antara China, Taiwan, dan Amerika Serikat. Nah, masalah-masalah ini berkepanjangan. Ini sekarang masalah lagi dibina, dipupuk untuk menjadi suatu perang eskalasi yang tinggi di Selat Taiwan. Sementara masalah di Rusia dan Ukraina itu tambah memanas akhir-akhir ini. Amerika sudah mengirim pasukannya untuk membantu NATO, ya, untuk membalas serangan-serangan dari Rusia nanti
di lain kesempatan, di waktu depan, waktu-waktu yang akan datang. Jadi masalah ini bukan selesai tapi tambah diperpanjang, masalah geopolitik ini. Maka dari itu harga minyak sudah mulai berkembang naik ya, mau naik lagi di atas 100 US dollar per barel, dan terus harga minyak itu akan naik terus. Setelah Taiwan belum berkembang menjadi perang, dan itu akan terjadi perang. Kalau tidak terjadi tahun ini, tahun depan akan terjadi perang. Lantas itu BBM, itu tidak pernah harga itu di bawah 60, masih lanjut terus. Inflasi makin tinggi, tidak akan selesai di tahun ini, membuat Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga terus. Dan benar-benar luar biasa di tahun depan yang dikatakan IMF ya, PBB, bahwa dunia gelap, itu pasti gelap dunia, pasti gelap ya. Dan kita selama tinggal, kalau kita tetap ngotot mau mensubsidi Pertalite dan mau Pertalite masih diadain dan mau menaikkan harga Pertalite, tidak, itu bukan solusi untuk menyelesaikan masalah anggaran. Pertalite harus dihilangkan, selesai. Jadi yang paling murah tinggal beli Pertamax. Ya, kalau Anda tidak mampu, Anda tidak usah punya kendaraan. Ya, Anda naik angkutan publik saja. Transportasi publik Anda naik. Kalau Anda masih mau memiliki kendaraan sendiri, Anda harus beli Pertamax. Nah, itu solusi untuk membebaskan dari masalah anggaran. Jadi Pertalite harus dihapuskan. Jika Pertalite masih ada, masalah anggaran tidak akan selesai, dan ini akan panjang sampai ke tahun depan, ke tahun 2023. Jadi Presiden harus memikirkan hal itu, karena ini bukan masalah 1-2 bulan, ini masalahnya panjang. Karena eskalasi geopolitik itu tidak selesai. Ada perang Rusia Ukraina aja belum selesai, setelah Taiwan sudah dipupuk untuk terjadi perang baru lagi antara Cina, Amerika Serikat, dan Taiwan. Jadi masalahnya panjang sampai ke tahun 2023, dunia gelap. Jika IMF sudah mengatakan itu, PBB sudah mengatakan hal seperti itu, tahun 2023 dunia gelap. Jadi itu semua sudah ada dalam skenario mereka. Ya, jadi dunia gelap itu pasti. Maka dari itu kita tidak bisa berhindar dari masalah inflasi. Inflasi itu pasti terjadi di Indonesia. Pasti terjadi inflasi tinggi seperti yang sudah dialami oleh negara-negara lain. Jadi ini yang namanya teori keseimbangan. Tidak mungkin negara lain menghadapi masalah inflasi tinggi terus kita tidak mengalaminya. Negara lain akan mengatakan hebat Indonesia, tidak mungkin. Karena kita adalah negara, kita semua terkait masalah globalisasi. Masalah yang dihadapi di sana belum berimbas ke kita. Setelah mereka sudah mulai mengalaminya, kita akan kena imbas di kita. Karena ujung-ujungnya, yang selalu saya katakan itu, ini masuk dalam logika. Ya, masuk dalam logika dan masuk dalam fakta ekonomi yang akan terjadi nanti. Ya, masalahnya di mana? Masalahnya di saat mereka sudah mengurangi belanja mereka karena suku bunga mereka yang sudah sangat tinggi, maka kita akan berkurang pendapatan dari ekspor kita. Nah, disitulah kita mengalami masalah di anggaran untuk mensubsidi bahan bakar minyak ini yang hampir 25% porsinya dalam anggaran pendapatan dan belanja negara setiap tahun. Lebih baik 25% itu dipakai untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, ya, membuka lapangan kerja atau mungkin ibu kota negara baru, daripada disubsidi untuk pemakaian bahan bakar minyak ini. Kalau Anda tidak mampu, Anda naik transportasi publik. Begitu saja solusinya. Jadi sebelum ini terjadi, saya sudah mengatakan kepada Anda semua bahwa dalam waktu dekat ini, mungkin bulan depan sudah terjadi, Pertalite akan hilang lenyap, dihapuskan. Tidak ada lagi Pertalite.
maka disitulah inflasi akan tinggi sekali terjadi. Inflasi akan terjadi tinggi. Siap-siap Anda menghadapi itu. Dan ini kesempatan. Ya, hari ini Anda melihat semuanya bahwa mungkin ada intervensi dari Bank Indonesia. Rupiah kita sudah menguat ya. Jadi dolar ada tren pelemahan ya. Ini di dunia. Ini hanya sementara. Masalah ini ya. Kejadian ini hanya sementara. Nah, kesempatanlah mumpung rupiah di level 14.600, 14.700, di sinilah harga termurah. Anda harus borong lagi. Anda beli, karena rupiah kita sudah pasti Oktober itu akan menuju ke 18.000 jika Pertalite dihapuskan. Itu ada goncangan di situ. Inflasi akan tinggi, sangat-sangat tinggi. Dan itu secara siklusnya, secara teori itu pasti terjadi. Rupiah kita akan melemah, itu pasti terjadi. Karena apa? Ini yang namanya teori keseimbangan. Karena semua negara di dunia sudah melemah mata uangnya terhadap US dollar. Nah, kita belum. Nah, kita nanti biasanya itu kita terakhir setelah negara sudah kena semuanya, semua negara kita akan kena imbas yang terakhir. Karena kita, itu yang tadi saya katakan, setelah ekspor sudah menurun, maka kita akan mengalami masalah pelemahan nilai tukar rupiah, dolar akan menguat. Ini sudah ada tanda-tandanya kan. Anda bisa lihat sendiri, kita sudah kalang kabut. Jokowi selalu curhat terus, Presiden selalu curhat tentang besarnya 520 triliun rupiah untuk mensubsidi BBM. Biasanya katanya negara di luar sana itu BBM-nya sudah 17.000, 18.000, 21.000, bahkan ada yang 30.000. Kita masih disubsidi cuman 7.000. Inilah yang memberatkan anggaran, kata Presiden. Maka itu tanda tanya Presiden sudah memberikan sinyal bahwa supaya Anda mengerti, Anda punya pengertian, maka saya akan menghapus itu Pertalite dalam waktu dekat ini. Tidak akan lama, percaya saya. Itu akan terjadi. Anda harus bersiap. Jadi sebelum terjadi, saya katakan Anda harus bersiap. Bersiap terjadi inflasi tinggi. Cara-caranya adalah Anda mengamankan aset Anda di logam mulia emas, ya, bagi yang senang investasi di logam mulia emas Antam, dan bagi yang ingin investasi dalam US dollar, inilah kesempatan di saat harga paling murah. Dan satu lagi, ada kesempatan yang sangat luar biasa jika Anda investasi di US dollar. Anda bisa mendapatkan, selain kalau Anda investasi di US dollar, Anda beli dolar rupiah, berarti Anda menunggu 18.000 atau di angka lebih tinggi Anda menjual. Anda mendapatkan spread dari keuntungan dari selisih dari pelemahan nilai, selisih kurs dari pelemahan nilai tukar rupiah. Tetapi Anda investasi US dollar di aset manajemen atau hedge fund asing, yang ingin saya bagikan kepada Anda peluang ini, ya, dikelola oleh fund manager yang sangat profesional, ya, yang sudah expert, ya, ahli di bidangnya. Mereka mengelola Anda investasi dalam US dollar dan Anda mendapatkan. Jadi Anda perlu, ya, selain Anda investasi di tempat lain seperti di aset-aset yang berisiko seperti saham yang lain-lain. Nah, saham itu akan mengalami penurunan, ya, sudah pasti. Karena itu sudah teori ekonomi, ya. Ada teori keseimbangan. Pada saat dunia mengalami kontraksi, maka saham itu akan menurun harganya, akan cenderung turun terus sampai mendekati titik terlemah. Dan Anda investasi di reksadana karena sebagian besar manajer investasi Indonesia itu berinvestasi di reksadana. Maka kalau saham turun, maka reksadana akan turun. Nah, kalau hedge fund itu berinvestasi, sebagian mereka tidak pernah berinvestasi di saham, mereka lebih banyak berinvestasi di di futures market, ya, di derivatif, di futures trading, di option, swap, dan lain-lain. Di market yang bisa sangat fleksibel dan market yang bisa volatile, ya, volatile hanya di derivatif. Ya, market bisa di saat kondisi yang kontraksi menurun, kita bisa short selling, ambil keuntungan. Di saat kondisi naik, kita bisa ambil keuntungan. Jadi di mana saja, di kapan saja, di saat kondisi ekonomi yang kapan saja, justru di saat kondisi ekonomi yang
menurun ini mereka banyak melakukan namanya hedge fund, jadi hedging. Hedging itu lebih banyak mereka melakukan short selling. Maka mereka mendapatkan keuntungan yang sangat-sangat besar, luar biasa besar. Maka dari itu saya tawarkan peluang ini kepada Anda. Jadi masa-masa keemasan di saham sudah berakhir. Ya, para hedge fund di dunia itu tidak trading di saham. Mereka banyak trading di indeks saham, di futures trading, ya, yang masuk keluarnya cepat dibanding saham. Saham itu adalah investasi jangka panjang. Tetapi kalau Anda ingin dapatkan profit yang konsisten setiap bulan diberikan, itu berarti Anda trading di derivatif, di indeks saham, di contract for different, di futures trading, di currency market, ya, forex trading dan lain-lain, di commodity trading dan lain-lain. Nah, ini saya tawarkan kepada Anda semua peluang yang sangat-sangat luar biasa. Anda di saat US dollar kita, rupiah kita melemah, dolar lagi ini, kesempatan Anda masuk sekarang. Anda invest dalam US dollar, Anda mendapatkan estimasi profit konsisten tiap bulan. Anda mendapatkan estimasi antara 3, yang paling jelek ya, paling buruk, Anda dapatkan 3, yang paling tertinggi 6%. Jadi antara 3 sampai 6. Rata-rata biasanya mereka mendapatkan 4 atau 5% per bulan. Jadi investasi Anda setahun, Anda bisa mendapatkan dari modal Anda bisa mendapatkan sekitar 50%. Jadi kalau Anda 1 miliar, Anda mendapatkan 500 juta dalam setahun. Sungguh luar biasa. Tetapi tiap bulan Anda bisa withdraw, menarik dana dengan Anda diberikan estimasi profit 3-6%. Kontrak setahun. Nah, ini yang setelah itu juga, karena ini investasi dalam US dollar, maka Anda bisa mendapatkan double keuntungan. Setelah Anda mendapatkan 3-6% per bulan, ya taruhlah 50% setahun dari modal yang Anda investasikan, Anda juga mendapatkan keuntungan yang kedua, yaitu seperti Anda beli US dollar rupiah. Anda mendapatkan keuntungan dari selisih kurs dari pelemahan nilai tukar rupiah nanti. Jadi ini saya tawarkan lebih baik jika Anda, ya terserah Anda, semua terserah Anda. Jika Anda hanya ingin membeli US dollar, Anda cuma mendapatkan satu keuntungan, yaitu pelemahan nilai tukar rupiah. US dollar melemah, pelemahan nilai tukar rupiah saja. Misalnya Anda beli sekarang di 14.700, kalau misalnya US dollar nanti Oktober menjadi 18.000 US dollar rupiah, maka selisih itu adalah keuntungan Anda. Tetapi kalau Anda investasi di hedge fund dalam US dollar itu, Anda mendapatkan estimasi profit konsisten tiap bulan 3-6%. Jadi misalnya modal Anda 1M, Anda mendapatkan 1 miliar, Anda mendapatkan 500 juta. Setelah Anda mendapatkan 500 juta setahun, ya dibagi setiap bulannya berapa Anda dapatkan itu, Anda juga mendapatkan dari keuntungan dari spread nilai tukar rupiah itu, dari pelemahan nilai tukar rupiah itu. Jadi double keuntungan, ada 2 keuntungan yang didapat. Nah, semua ini tergantung Anda, ya, kebijaksanaan Anda, mana yang terbaik menurut Anda. Tapi yang pasti 2 keuntungan lebih terbaik. Yang pasti yang paling terbaik adalah 2 keuntungan. Saya tawarkan kepada Anda ini kesempatan yang sangat luar biasa. Anda bisa email saya di bawah ini. Jika Anda ingin bisnis yang saya tawarkan itu, Anda email saya akan lebih detail lagi menjelaskan kepada Anda, ya, tentang peluang yang luar biasa ini. Nah, ini hanya terjadi, peluang ini Anda harus tangkap peluang ini, karena ini peluang yang terjadi di kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Ya, karena Anda sudah tidak bisa mengharapkan lagi, bagi Anda yang investasi di reksadana, Anda sudah tidak bisa mengharapkan lagi karena ini sudah sangat-sangat tinggi. Kalau negara kita ini, ya, terjadi sesuatu dengan anggaran pendapatan belanja negara, maka bursa indeks harga saham gabungan akan anjlok tajam. Itu sudah pasti, ya. Rupiah kita akan melemah, maka investasi di saham adalah investasi yang sangat buruk untuk masa-masa ini. Karena itu tren global, ya, di seluruh dunia itu akan mengalami kontraksi, akan menurun. Semua bursa saham di dunia jatuh. Maka yang terbaik adalah di
aset manajemen yang tradingnya di hedging posisi, hedge fund, yang tradingnya di derivative market, di futures trading. Itulah yang terbaik di masa-masa kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Segera email saya akan jelasin semuanya. Dan peluang ini terbaik untuk Anda saat masa-masa ini. Karena Anda tidak bisa harapkan lagi di saham, apalagi di bisnis kripto nggak jelas itu, yang tipu-tipu, tetapi orang yang masuk ke dalamnya tidak mengerti bahwa mereka sedang ditipu. Nah itu, hindari itu. Bisnis di luar sana, yang pasti kondisi inflasi tinggi nanti karena BBM akan naik tinggi ya. Kondisi yang ketidakpastian ekonomi, daya beli menurun di Indonesia, suku bunga Bank Indonesia akan naik, maka bisnis akan gelap. Sudah pasti. Bisnis real akan gelap. Kecenderungan usaha-usaha besar akan bangkrut, tutup pabriknya, PHK massal. Maka itu akan berdampak ke usaha yang kelas menengah, bahkan ke UMKM. Logika aja begini. Anda mau usaha yang paling kecil, UMKM. Anda menjual tahu goreng, tempe goreng, pisang goreng, bakso. Bagaimana Anda bisa menjual? Sedangkan tetangga kanan kiri Anda yang biasanya membeli barang Anda tidak punya uang. Itulah logika sederhana. Oke, jangan lupa email lagi. Di bawah ini email saya jelaskan peluang itu. Oke, subscribe channel YouTube ini. Bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Sebarkan kepada semua orang supaya mereka dapatkan manfaat yang sama seperti yang Anda dapatkan. Sukses untuk Anda.